Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Pak Eko mau tanya ya. Salam dengan lagu, kalian jawab salam dengan lagu. Itu ya? Paham? Assalamualaikum, how are you? Gimana jawabnya? Jawabnya adalah just fine. Gimana? Oke, kita coba ya. Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum. Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, pripun kabare? Lulu. Nah, yang paling bagus adalah sae. Ini adalah bahasa Jawa tingkatan yang paling bagus. Nah, gitu ya. Pakai bahasa krama. Oke, kita ulangi ya. Assalamualaikum, pripun kabare? Assalamualaikum, pripun kabare? Assalamualaikum. Assalamualaikum, pripun kabare? Tepuk anak soleh. Sebelumnya malam kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahmid bersama-sama. Baca tahmid bagaimana? Alhamdulillahirabbil. Artinya segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat kuat, sehingga kita bisa bersekolah, bisa bermain dengan temannya, ya kan? Bisa jalan-jalan, dan semuanya nikmat yang kita miliki. Coba, yang paling penting juga bisa beribadah. Nah, ini yang paling penting karena nikmat. Coba, nek kita tidak diberi tangan, ya kan? Nikmat enggak? Nikmat tidak. Tidak nikmat kalau kita tidak diberi tangan satu aja, tangan kanan. Bagaimana cara kita makan? Bagaimana cara kita wudhu? Ayo, ya, gitu ya. Coba kalau kita tidak diberi kaki satu, bagaimana cara kita berjalan? Bagaimana cara kita wudhu? Nah, ini adalah nikmat yang didapatkan sehingga harus kita syukur. Alhamdulillah. Masih banyak lagi nikmat yang diberikan Allah yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Malaikat bisa menghitung pasir, malaikat bisa menghitung semua yang ada di lautan. Tapi malaikat tidak bisa menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Gini, ya. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan mengucap sholawat berarti kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Eko mau tanya, kalian cinta kepada Nabi Muhammad tidak? Sudah pernah melihat Nabi Muhammad? Ngimpi melihat Nabi Muhammad?
Ngimpi, hanya ngimpi sudah belum? Tenang, sudah tahu tubuhnya Nabi Muhammad tingginya seberapa? Rambutnya seperti apa? Pertanyaannya, kenapa kalian bisa cinta kepada Nabi Muhammad? Ya cinta aja. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu adalah pembawa rahmat. Namanya rahmatan lil alamin. Berarti pemberi rahmat, memberi kebahagiaan kepada umat seluruh alam. Ya. Memberikan kasih sayang kepada umat seluruh alam. Sehingga kita harus cinta kepada Nabi Muhammad. Apakah anak-anak cinta dengan Nabi Muhammad? Oke. Kalau kalian cinta kepada Nabi Muhammad, kalau sama Pak Eko bagaimana ya? Oke. Jadi kita memang harus cinta kepada Nabi Muhammad. Buktinya apa? Cinta harus dibuktikan dengan perbuatan. Buktinya apa kalau kalian cinta kepada Nabi Muhammad? Sholawatan, benar. Beribadah, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, adik kakak disayangi, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setan yes. Setan jadi Islam yes. Setan. Ini bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Oke. Anak soleh. Pakai itu kan bilangnya ambil. Pakai bilangnya anak soleh. Kalau kalian nanti mendengar kata-kata anak soleh, jawabnya siap, gitu ya. Oke. Anak soleh. Anak soleh. Oke. Siapa yang ingin masuk surga? Kurang semangat. Ulangi. Kurang semangat. Diulangi, ya. Yang semangat wujudnya cepat. Oke. Siap ya? Siapa yang ingin masuk sumur? Ya. Masuk sumur. Masuk sumur. Ya Allah. Masa pengen masuk sumur? Oke, gitu ya. Baik, intinya pada kesempatan siang hari ini kita memperingati apa nak? Isra Mi'raj. Oke, siapa yang tahu Isra Mi'raj itu tanggal berapa Hijriah? Sebentar. Maju ke depan. Ayo. Siapa yang bisa? Oke, saya ini dulu. Ya maju sini. Maju ke depan. Oke. Namanya siapa sayang? Wah. Tepat sekali ya. Luar biasa. Aisyah itu istri Rasulullah sehingga seharusnya tahu ya. Peringatan Isra Mi'raj itu tanggal Hijriah itu tanggal berapa? Oke, dengarkan Aisyah mau menjawab. Tanggal berapa Hijriah? Oke. 8 Februari. Hijriah, bukan Masehi. Kalau 8 Februari itu Masehi. Kalau Hijriah berapa? 10. Oke, berarti Aisyah belum tahu, gitu ya. Ada yang tahu langsung. Oke, Saluna maju. Oke, Saluna. Tanggal Hijriah itu tanggal berapa? 12. Betul? Salah. Oke, duduk kembali. Ada yang tahu lagi? Oke. Yuk. Zidni ilma. Oke, Zidna ilma ya. Oke, sini. Mbak Zidna, oke. Stop, dengarkan dulu jawabannya. Penanggalan Hijriah, peringatan Isra Mi'raj
atau peristiwa Isra Mi'raj itu pada tanggal berapa? 10. 10 Februari. Oke, kurang tepat ya. Kembali. Ada yang tahu lagi? Gak boleh. Gak boleh. Oke, ingatkan. Baju yang baru. Kalau belum ngambil sarung. Oke, sudah ya, cukup. Kalau belum tahu, Pak Eko kasih tahu, nanti kalau pas pelajaran harus bisa menjawab ya. Peringatan Isra Mi'raj itu pada tanggal 27 Rajab. Berapa? 27 Rajab. Nah, itu ya. Makanya kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Itu ya. Oke. Sekarang gini. Kenapa harus ada peristiwa Isra dan Mi'raj? Nah, awal mulanya peringatan Isra dan Mi'raj itu terjadi karena Nabi Muhammad bersedih. Bersedih apa? Karena ditinggal satu. Orang tuanya meninggal. Terus kemudian kakeknya meninggal. Ayo, duduk dulu mas, duduk dulu, bagus ya, mas. Ayo. Terus siapa lagi? Tadi sudah orang tuanya meninggal, disusul kakeknya meninggal. Terus istrinya meninggal. Itu sangat sedih sekali. Karena apa? Istrinya yang bernama Khadijah, ya, itu adalah istri yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Istri yang pertama kali. Sehingga orang-orang baik di sekitar Rasulullah itu meninggal. Nah, karena meninggal Rasulullah sedih. Untuk menghibur Rasulullah, Allah mengutus malaikat Jibril. Hai Jibril, kamu hiburlah Nabi Muhammad, diajak piknik. Nah, pikniknya Nabi Muhammad beda dengan piknik kita semuanya, gitu ya. Nah, suatu malam Jibril membawa kendaraan tercepat di dunia. Namanya apa ya? Buruk. Apa ya? Buruk. Ya. Buruk itu adalah semacam keledai kecil, ya, yang ditunggangi Rasulullah dari Mekah menuju Madinah, terus kemudian ke Palestina, di Baitul Maqdis itu mengadakan sholat 2 rakaat. Setelah itu naik lagi ke Sidratul Muntaha, langit Sabtu, naik lagi ke istananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, saat naik, gitu ya, saat naik itu ditemani oleh malaikat Jibril. Naik di pintu langit pertama, tok 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 tok, assalamualaikum. Gak dijawab itu. Ditanya penjaga pintu langit pertama, hei, kamu siapa? Saya adalah Jibril. Saya membawa Nabi Muhammad untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan pintu langit pertama. Naik lagi ke pintu langit kedua, tok tok tok, assalamualaikum. Ditanya lagi, hei, kamu siapa? Saya malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka pintu langit kedua. Terus
buka seperti terus sampai pintu langit ketujuh dibuka seperti itu. Loh, pertanyaannya gini, Pak, batas langit pertama itu di mana? Nah, gitu ya. Ternyata ketika kita masih bisa melihat langit, itu baru langit pertama. Naik lagi kita ke atas, ya. Masih kita bisa melihat langit, itu baru batas langit pertama. Lah kok Nabi Muhammad bisa menembus sampai langit 7? Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah naik ke langit 7, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha. Arsnya Allah Subhanahu wa taala, istananya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ ribuan malaikat mengelilingi istananya Allah. Berzikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Semua bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Terus Jibril bilang, wahai Nabi Muhammad, saya tidak bisa menemanimu masuk ke istananya Allah karena saya tidak diizinkan. Ya, yang diizinkan adalah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke istananya Allah, ditutup 7 pintu hijab, 7 pintu cahaya, dibuka pintu langit pertama. Itu masih terdengar suara malaikat berzikir. Masuk pintu langit pertama. Dibuka lagi pintu langit pertama. Kedua, pintu cahaya yang kedua. Pintu langit pintunya hijab kedua dibuka. Masih terdengar. Semakin lama semakin masuk, tidak terdengar. Tidak ada suara. Tiba-tiba ada suara, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Suara siapa ya? Allah Subhanahu wa taala. Kok Allah bilang assalamu alaika, keselamatan menyertaimu wahai nabiku. Allah mendoakan Nabi Muhammad keselamatan, memberikan salam, ya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, jangan hanya aku saja yang diberi keselamatan, tapi semua umatku juga diberi keselamatan. Ya. Dan itu kalian dapatkan, dan itu kalian ucapkan saat apa, Cah? At-tahiyat. Bacaan at-tahiyat. Asen, yuk. Ya. Bacaan at-tahiyat kamu baca setiap hari, itu adalah percakapan Allah dengan Nabi Muhammad. Makanya jangan kamu sembrono. Hati-hati, itu adalah percakapan Allah dengan Nabi Muhammad, ya. At-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu perkataan jagungannya Nabi Muhammad karo Allah Subhanahu wa taala. Terus malaikat menyambung, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu apa yang terjadi? Wahai Muhammad, kamu perintahkan, ya, saya memerintahkanmu dan umatmu untuk menjalankan sholat 50 waktu. Sholat 50 waktu. Kira-kira wek kuat ora ya? Gayamu. Oh, sholat zuhur adzan. Adzan zuhur melayu jajan pentol. Adzan asar meneh kowe malah dolanan bal-balan. Reva, adzan maghrib lagi adus, adzan isya keselen turu, adzan subuh kawanen leh tangi. Ini padahal baru 5 waktu, tidak 50 waktu. Lah nek 50 waktu piye lek mau laksanakan?
Eh? Nah, akhirnya Allah memberi keringanan. Ya sudah, kalau tidak kuat 50 waktu, kamu melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kamu bisa melaksanakan sholat 5 waktu, sama dengan sholat 50 waktu. Amin Allahumma. Nah, intinya pada kesempatan peringatan Isra Mi'raj, kalian harus menjaga sholat 5 waktu. Setuju? Oke, bisa melaksanakan sholat 5 waktu? Sebagai anak yang soleh dan solehah, sebagai seorang muslim harus wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Gitu ya? Fahimna? Baik, karena waktunya sudah istirahat, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya sholli wa sallim daiman abada ala nabi bila ghairi habibu lihi subhanahu wa ta'ala atuhu li kulli haw liminal ahmadimu video lihat. Jawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Guru kita tuh sangat-sangat sekali ya. Nah, guruku lewat beca. Ternyata ternyata namamu Muna.